Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Michelle Make It Solution. Hai Sobat Ebi semuanya, kembali lagi kita di podcast Muhammad Institute. Yang hari ini kita akan membahas topik yang gak kalah menarik dan tren seperti topik-topik sebelumnya. Sebelumnya kita juga telah membahas hal-hal yang juga pasti relatable dengan teman-teman semua. Dan hari ini kita akan juga membahas topik yang pastinya gak hanya penting nih untuk teman-teman di masa sekolah atau perkuliahan, bahkan sampai di masa kerja atau di kehidupan sosial. Karena hari ini kita akan membahas mengenai gain confident in public speaking. Jadi bagaimana caranya supaya teman-teman semua nih makin pede, makin percaya diri supaya bisa berbicara di depan umum ataupun menyampaikan pendapatnya kepada siapapun. Dan hari ini saya ditemani dengan narasumber yang sangat kece karena seseorang ini adalah pemenang dari Lomba Dai Competition di Jawa Timur pada November lalu. Langsung saja kita ucapkan selamat datang kepada Kak Hafna. Halo Kak Hafna. Halo. Oke, boleh dong perkenalan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafna Ilmi Muhalla. Saya sekarang sekolah di Madrasah Aliyah Darul Ulum Bandung, PPTQ Safinatul Huda Jombang. Wow, jadi nama panjangnya Muhammad Hafna Ilmi Muhalla. Betul. Dipanggil Hafna. Jadi Iya. dari Jombang. Jombang. Dari Sudah kelas Jombang. berapa hari ini? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya. Oke, jadi masih muda banget nih ya. Iya, Walaupun betul. masih muda tapi Hafna siap untuk memberikan inspirasi ya kepada kita semua. Oke, Hafna. Kali ini kita akan banyak membahas mengenai bagaimana sih caranya supaya jadi orang itu yang pede, percaya diri dan bisa menyampaikan apa yang sudah kita terima seperti itu ya. Mungkin boleh dong Hafna ceritain dulu ke teman-teman semua awal mula mengikuti lomba yang berbau public speaking seperti ini. Untuk awalnya saya sih nggak sengaja ya. Dari dulu saya itu kelas 4 SD. Itu saya dipanggil sama salah satu guru, yaitu guru BK, bimbingan konseling. Otomatis saya takut dong, kenapa kok tiba-tiba dipanggil nih gitu. Terus saya pergi, itu di UKS kalau nggak salah dulu. Terus saya dipanggil, saya disuruh masuk. Terus saya ditanya, Hafna, kamu bisa pidato nggak nih gitu. Terus saya juga langsung, wah nggak pernah sama sekali nih, masa langsung disuruh pidato. Terus saya spontan jawab, wah nggak bisa bu gitu. Terus akhirnya guru itu pun diam lama gitu sambil merhatiin saya. Terus akhirnya nggak, aku yakin kamu itu pasti bisa. Terus saya juga nggak percaya kan, masih nggak percaya. Terus gurunya itu langsung bilang gini, ya udah langsung aja coba gitu. Terus dicontohkan, itu saya suruh bunyi salam. Dicontohkan, terus saya suruh bunyi nih. Saya juga bunyikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Terus akhirnya guru itu bilang, wah kamu ini bagus, udah nanti pulang sekolah ikut ke kantor, saya kasih teks 3 hari langsung lomba. Wow. Jadi intinya adalah ketika ada kesempatan nih coba dulu aja walaupun ya, belum coba dulu pernah. aja, iya. Do the best dulu ya, pasti walaupun cuma salam siapa tahu nih Iya, yang betul. melihat kita kayak wah ada potensi, akhirnya dikembangkan sampai sekarang ya. Iya. Wah keren banget. Kalau Hafna nih selama mengikuti lomba, selama ini berarti ikut lomba apa aja? Dai, kemudian Dai, pidato, terus tartil juga pernah. tampil juga. Nah Iya. biasanya sebelum ikuti lomba tuh apa aja sih persiapannya Hafna? Untuk dai nih ya, untuk dai yang pasti persiapan materi yang akan disampaikan kepada publik. Terus yang kedua ya, yang terpenting menata hati, mental juga kan, soalnya naik ke atas panggung. Ya. Yang penting intinya satu, kita memahami materi yang akan kita sampaikan, kita menguasai, insya Allah nanti di atas panggung itu enak gitu. Oke, jadi kuasai materi yang akan disampaikan. Iya, jadi betul. sebleng apapun tetap bisa keluar akhirnya. Iya, mengolah kata dengan sendirinya gitu kalau kita Oke. menguasai. Oke, jadi boleh dong Hafna juga sampaikan kira-kira biasanya itu ada masalah apa aja sih atau kendala apa aja yang biasanya Hafna temukan saat mulai lomba dai atau public speaking, mungkin lupa atau tiba-tiba nervous kayak gitu, dan cara mengatasinya itu seperti apa? Kalau di lomba dai sendiri kan naik ke atas panggung, Ya. otomatis yang pertama itu nervous. Oke. Lomba dai dimanapun ini saya Ya. pribadi itu sebelum naik pasti nervous, nggak mungkin nggak.
Soalnya kan kita menghadapi banyak orang Kak ya. Ya. Terus yang pertama sih masalahnya itu yang paling itu nervous itu. Terus yang kedua biasanya kita itu melihat teman-teman kita yang tampil kok lebih bagus daripada saya. Terus ini menata hati lagi. Wah ini berarti saya itu harus lebih bagus nih gitu. Terus untuk cara mengatasinya biasanya saya latihan dulu, menguasai, lebih dimatangkan lagi teksnya, latihan disimak sama ibu biasanya gitu. Wow, jadi di sini tadi sepertinya Hafna sudah beberapa kali menyampaikan penata hati. Iya. Jadi nervous ataupun mungkin lupa atau apapun itu, yang penting tenang ya. Iya, yang penting tenang aja. Jangan buru-buru. Nanti Iya. kalau buru-buru juga tambah lupa. Iya, tambah seperti lupa, itu. tambah belibet biasanya. Tambah belibet malahan Iya. ya. Hafna sendiri kalau selama memulai lomba atau sama ingin berlatih itu, siapa sih role model Hafna selama mengikuti lomba dai? Kalau saya yang pertama dari dulu itu saya ngefans sama Kiai Haji Anwar Zahid. Anwar Zahid dari Bojonegoro. Ya. Dari dulu saya itu suka banget nonton tausiahnya beliau. Terus semangat dakwahnya beliau saya itu suka. Terus ada suatu masa itu saya mikir, ya Allah, kalaupun saya bisa, saya pengen jadi kayak Anwar Zahid gitu. Itu sebelum saya ikut dai. Terus akhirnya ya alhamdulillah saya ya mencontoh dikit-dikit lah beliaunya, dan ya saya bisa sampai sekarang ini. Masya Allah. Jadi mungkin Hafna nih role modelnya adalah Kiai Haji Anwar Zahid. Pastinya iya. Hafna juga sedikit banyak mencontoh ya. Iya. Mungkin cara beliau menyampaikan, mungkin cara beliau berinteraksi dengan para audiensnya, Iya. para hadirinnya di pengajian seperti itu. Keren banget nih Hafna. Kalau Hafna sendiri nih selama mengikuti lomba dai berarti sudah berpuluh-puluh atau beratus-ratus kali nih lombanya. Iya. Kalau lombanya sudah banyak. Kalau piala nih ya. Ya. Kalau di rumah ada sekitar 200. Wah. 200 ke atas. 200 Iya. piala. Ini 200. rumahnya langsung penuh piala semua atau wah gimana ini cara Udah tanya penuh. bingung. Dan ini masih akan terus bertambah ya. Terus. Masya Semangat Allah. terus pokoknya. Silahkan main ke rumah Hafna ya untuk foto-foto dengan Boleh. pialanya Hafna mungkin. Nah Hafna nih mungkin boleh dong juga ceritain kita kira-kira apa sih hal yang paling terkenang ketika lomba dai ini? Selain mungkin ketika Hafna happy ya dapat juara nih, tapi ada nggak cerita-cerita yang mungkin bisa dibagikan kita semua? Kalau cerita sih setiap lomba pasti ada kesannya. Oke. Itu kesan sedih, kesan bahagia itu mesti ada. Ya. Contohnya nih, ini sedikit lucu ya. Ya. Ya lucu banget sih mungkin. Oke. Dulu saya lomba itu di Surabaya. Dari rumah berangkat pagi, terus berangkat subuh dari rumah. Itu ibu saya ngomong nanti lombanya di SMA N5 Surabaya. SMA N5 Surabaya atau mana gitu. Akhirnya dari terminal naik Grab ke SMA N5 Surabaya. Terus sampai situ kok masih sepi gitu. Terus tanya nih sama panitia, "Mbak, ini lokasi lombanya mana ya, kok masih sepi?" gitu. Lokasinya di SMK N5 Surabaya, Bu, gitu. Jadi saya jauh-jauh nih datang ke SMA N5 Surabaya, ternyata lokasi lombanya bukan di situ. Terus akhirnya ya berjalan lagi dong. Iya. Naik Grab lagi sampai ke SMK N5 Surabaya itu, ya Allah. Sampai Tapi masih kejar ya waktunya? ya masih kekejar, tapi kan Alhamdulillah. masalahnya tapi kok lumayan Iya. kan juga ya gitu. datang kok masih Sepi. sepi, kok nggak ada orang sama sekali gitu. Oke. Eh, Mungkin salah satunya adalah kita perlu checking tempat juga ya kalau Iya, misalnya mau betul. lomba ya. Mungkin ada satu huruf yang berbeda jadi Iya. tempatnya agak jauh juga gitu. Iya. Oke, jadi alhamdulillahnya masih ada solusinya Alhamdulillah, seperti itu iya, ya Hafna ya. betul. Oke. Hafna nih mungkin boleh dong, mungkin di sini juga banyak teman-teman yang lihat yang mungkin ingin juga bisa mengikuti lomba dai atau lomba-lomba public speaking atau mungkin bisa hebat dalam public speakingnya. Mungkin boleh dong Hafna diceritakan juga apa sih yang perlu diperhatikan untuk kita mengikuti lomba-lomba seperti itu atau untuk kita bisa public speaking dengan baik gitu. Kalau untuk public speakingnya sebenarnya itu gimana ya? Kita sering-sering ngobrol aja sama orang. Jadi kita itu terbiasa gitu ngomong. Ya. Terus kalau kita mengikuti lomba dai, lomba ceramah, lomba pidato, itu kita harus banyak-banyak membaca.
Jadi apa hasil dari membaca itu bisa kita salurkan kepada orang-orang gitu ilmunya. Kita kan sudah menguasai nih ilmu dari satu buku atau beberapa buku, terus kita ikut lomba, terus kita bisa menyalurkan gitu. Wow, jadi perbanyak input ya. Iya, perbanyak dari input. ngobrol sama orang lain, Iya. ataupun membaca buku, atau membaca yang kira-kira bisa menjadi bahan untuk kita presentasikan, Iya. contohnya ya, atau Betul. dilombakan atau bicara dengan siapapun. Iya. Karena semakin banyak kita berlatih, pasti hasilnya juga akan Iya, makin semakin bagus. kita terbiasa gitu. Iya, seperti dulu saya juga pernah membaca kalau ingin jadi orang expert itu kita harus lakukan itu selama 10.000 jam kayak gitu ya. Oh, iya, Mungkin kita juga bisa melakukan itu. Iya. Oke, thank you banget Hafna untuk Iya, segmen Kak. kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye. Pusing mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan? Tentunya Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram muamalat_institute dan juga website muamalatinstitute.com. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di segmen kedua, yaitu kita akan membahas lebih banyak mengenai public speaking bersama dengan narasumber kita, yaitu Kak Hafna. Iya, betul. Oke, udah siap lagi ya Kak ya? Siap. Tadi kita udah banyak membahas mengenai perjalanan Kak Hafna ini untuk mengikuti lomba DAI ya lebih Iya. tepatnya ya. Nah mungkin kita bisa perdalam lagi nih Kak, karena public speaking itu kan ada banyak banget nih jenisnya. Iya. Dan ada banyak banget orang memulainya, ada yang sejak kecil atau mungkin orang mulai belajar itu ketika sudah mulai bekerja. Kalau Kak Hafna sendiri nih untuk mulai suka public speaking itu apakah sejak SD itu atau mulai kapan nih sejak mulai mendalaminya? Kalau pertama kali saya suka public speaking atau dai ya lebih tepatnya itu setelah lomba perdana. Setelah kan kelas 4 itu ya. Itu saya belum punya kepingin terjun ke dunia public speaking. Terus saya itu disuruh lomba kan, lomba perdana di Kabupaten Nganjuk pada waktu itu, dan alhamdulillah lomba perdana saya mendapatkan juara 2. Wow. Lomba perdana. Terus guru pidato saya pesan lanjutkan deh gitu. Terus akhirnya saya wah ini enak nih dapat juara nih gitu. Dulu pemikirannya itu masih wah enak dapat piala gitu, belum memikirkan kalau dai itu kita syiar, dai itu kita gimana gitu, masih belum kepikiran. Jadi saya wah dapat piala, wah saya suka nih. Terus akhirnya saya iya Bu siap, nanti kita ikut lomba-lomba lagi gitu. Mulai sukanya itu. Oke, jadi ada dukungan juga ya dari luar ya. Iya, Jadi ini betul. adalah membuktikan bahwa ketika kita memiliki support system yang oke Iya. juga nih ya, pasti kita akan lebih mudah untuk Iya, terbooster betul. gitu. Nah, Hafna nih boleh dong disampaikan juga ke teman-teman bagaimana cara untuk menyampaikan pesan agar apa yang kita sampaikan tuh sampai nih di audiensi para hadirin kita. Untuk ini dari saya sendiri. Ya. Yang penting kita yakin, kita percaya diri aja, kita ngomong di depan itu, kita yakin saya pasti didengerin gitu. Jadi kita tampil semaksimal mungkin aja. Kalau kita tampil maksimal nih, orang pasti bisa menerima. Terus yang penting kita paham, kita menguasai. Nah, kalau kita menguasai materi yang akan disampaikan itu, kita ngomongnya pakai hati. Jadi nanti audiens menerimanya juga dengan hati. Jadi hati ke hati nanti insya Allah bisa nyambung gitu. Wow, jadi tadi lebih ke yang pertama percaya dulu ya. Percaya kalau dulu. pasti orang tuh akan mendengarkan ya apa yang kita Iya. sampaikan. Dan juga diulang lagi ya Hafna bahwa kita juga harus paham materinya. Paham materi. Dan jadi apa yang disampaikan tuh bukan cuma asal ngomong Iya, aja ya. bukan kayak ngomong biasa gitu, Iya. tapi serius dari hati gitu. Oke, dari hati ya teman-teman Dari semua hati. ya. Pasti sebelum mulai lomba atau mungkin saat sudah berjalan di lombanya ya, pasti pernah ya lupa, gugup atau nervous nih. Gimana sih caranya untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Kalau
menurut saya pribadi, kalau nervous itu biasanya sebelum kita naik panggung. Sebelum kita naik panggung biasanya itu nervous, gugup. Kayak gimana nanti kalau naik di atas panggung gitu. Kalau saya pribadi biasanya saya sebelum naik itu ngambil air wudhu. Kita wudhu dulu, berdoa, ya Allah lancarkan semuanya, nanti di atas panggung lancar gitu. Terus naik panggung, kalau naik panggung itu biasanya nervousnya hilang sendiri. Kalau kita udah menguasai materi, menguasai panggung, itu nervousnya biasanya itu hilang gitu. Kalau gugup ya pasti gugup. Terjang aja pokoknya. Terjang ya. aja pokoknya. Terus kalau lupa, biasanya kan ada ya kalau naik panggung itu lupa. Saya sendiri pernah enak-enak ngomong, terus pikirannya hilang. Tadi ngomongin apa ya gitu. Biasanya itu saya improv. Kita ngomong dari diri sendiri, keluar sendiri, tapi nggak ngerubah makna yang ada di teks tersebut gitu. Oke, jadi tadi ada mungkin bisa wudhu dulu ya bagi yang Iya, muslim, wudhu dulu. kemudian berdoa, Berdoa. dan ketika sudah melakukan itu biasanya akan hilang sendiri nervousnya. Dan tadi ya pentingnya untuk menguasai materi karena bisa di-improve ya iya. nanti ya. Oke, itu teman-teman bisa juga dicatat ya. Udah tahu belum apa itu program Minterin? Minterin adalah Muamalat Enlightenment Campaign Program. Campaign Bank Muamalat Indonesia dan Muamalat Institute untuk kampus di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan literasi perbankan syariah serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Caranya mudah loh. Pertama, datang ke cabang mengikuti program literasi keuangan syariah. Kedua, dapatkan sertifikat SKPI. Ketiga, buka rekening dan lakukan aktivasi MDIN. Keempat, tingkatkan frekuensi transaksimu menggunakan MDIN. Dapatkan hadiah menarik seperti sertifikat SKPI, training career preparation, Al-Quran, serta mentoring online dengan Eksekutif Director MI. Ingin tahu lebih lanjut? Hubungi cabang bank Muamalat terdekat. Dan jangan lupa follow Instagram @muamalat_institute dan kunjungi website Muamalat Institute untuk informasi update-nya ya. Nah, Hafna nih boleh juga dong berbagi ke teman-teman semua bagaimana sih caranya supaya kita bisa menghafal atau bisa memahami suatu isi dari apa yang ingin kita sampaikan. Untuk menghafal sendiri kan setiap orang pasti punya cara yang berbeda-beda. Betul. Kan. Untuk kalau saya sendiri sih yang pertama pasti dibaca dulu beberapa kali, kita pahami inti dari teks tersebut itu apa. Kalau kita sudah paham, kita hafalkan nih. Kalau jaraknya lomba masih panjang ya kita satu hari satu paragraf gitu. Yang penting pahami dulu aja, nanti dibaca juga nanti hafal-hafal sendiri kalau saya gitu. Oke, jadi lebih ke sering dibaca aja. Iya, sering dibaca aja. Kemudian mungkin bisa menambah resource ya, Iya. kayak menambah mungkin buku bacaan lainnya, Iya, betul. supaya nanti lebih Dapat paham. dikembangkan gitu. Dapat dikembangkan lagi. Nah, mungkin juga boleh dong Hafna juga sampaikan ke teman-teman semua nih ketika kita public speaking ya, bagaimana caranya supaya kita tuh nggak satu arah gitu. Jadi mungkin dari audiensnya bisa ikut berpartisipasi, mungkin mereka juga ikut mendengarkan, atau mungkin bahkan kalau kita membuka tanya jawab bahkan mereka ikut bertanya seperti itu. Mungkin Hafna ada tipsnya? Untuk tipsnya sih kita bisa ngajak sholawat bareng, bikin ice breaking. Contohnya kita ini siapa yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah gitu kan, nanti audiens wah seru nih gitu. Terus bisa juga dengan buka pertanyaan yang kita sampaikan atau pertanyaan diri sendiri gitu. Tadi yang saya sampaikan tentang apa gitu. Kita sampaikan ke audiens, nanti siapa yang mau bertanya boleh gitu. Oke, jadi mungkin bisa dengan ice breaking ya, Iya, Hafna, betul. atau cari cara di mana ketika sholawatan kan bisa tuh semua orang Iya, ikut, atau monggo semuanya ikut sholawat Oke, gitu. mungkin cara-cara itu ya teman-teman ya bisa digunakan untuk mungkin lomba dai atau berbagai lomba atau public speaking lainnya. Nah, kita sudah ada di segmen terakhir pada episode kali ini, Gain Confidence in Public Speaking. Masih bersama dengan narasumber kita yaitu Hafna. Masih semangat Hafna? Masih. Tentunya buat sobat MI semuanya nih, Iya, kita semua makin betul semangat sekali. untuk memberikan tips and triknya ya pastinya. Oke Hafna, boleh dong silahkan untuk menyampaikan pesan ke sobat MI semua nih yang sedang belajar untuk bisa lebih percaya diri atau ingin memiliki kemampuan public speaking yang lebih bagus. Ada nggak tips and triknya?
Untuk tips dari saya, yang pertama kita niatkan. Kita niatkan, kalau saya kan lomba dai, kita niatkan yang pertama dai itu untuk mensyiarkan agama. Kita niatkan untuk menegakkan agamanya Allah, kita syiar. Terus yang kedua, tetap rendah hati, menata hati. Kalau kita kan lomba biasanya kan menang gitu kan. Jangan bangga, tetap terus melanjutkan perjuangan, terus mengikuti. Soalnya syiar itu tidak hanya di atas panggung. Jadi kita dakwah itu nggak harus di atas panggung, dimanapun dan kapanpun. Jadi Sobat MI semuanya tetap semangat. Ingat, dakwah itu merupakan jalan yang paling dirindukan Allah. Karena kita bisa menebarkan kebaikan, mengajak kebaikan kepada seluruh umat. Jadi gitu kan. Masya Allah, baiklah Iya. ya teman-teman semua ya. Mungkin ini lebih ke teman-teman yang ingin berdakwah tuh nggak harus dengan public speaking banget. Iya, Maksudnya betul. tidak harus mensyiarkan secara materi ini ya Iya. depan panggung atau gimana. Iya, Bahkan di betul. kehidupan sehari-hari pun ya Iya, Hafna bisa, ya. bisa sekali. Bisa untuk memberikan contoh yang terbaik untuk lingkungan sekitar kita. Oke Hafna, boleh dong share juga apa sih cita-citanya Hafna, dan mungkin apakah Hafna saat ini sedang berproses nih untuk mencapai cita-cita itu? Kalau saya cita-cita dari dulu, dari kecil, cita-cita itu pengen jadi masinis, Kak. Wow, ini out of the box ya kayak Iya, masinis gitu. betul, Kenapa iya. tuh? Soalnya saya dari kecil itu suka sama kereta, itu lihat kereta itu suka banget. Terus saya punya cita-cita, aku ingin jadi masinis gitu. Wow. Tapi nggak taunya sekarang malah terjunnya ke public speaking gitu, Speaking ya. ke dai. Terus saya kan banyak orang yang tanya, cita-citanya apa nih? Iya. Terus saya jawab, saya jadi masinis. Wah, kok aneh banget cita-citanya, Ong. Sekarang aja di public speaking kok mau jadi masinis gitu. Ya saya kembalikan lagi, saya udahlah pasrah aja sama Allah bagaimana menatanya gitu. Oke, semoga Untuk saat ini kan masih ya menghafal Al-Quran juga. Masya Terus Allah, iya. Terus saya fokus ke dai, ya nanti bagaimanalah ditata sama Allah gitu. ya semoga apapun itu pasti yang Iya, terbaik dari pasti Allah. yang terbaik. Amin ya Hafna ya. Iya. Nah mungkin nih di sesi terakhir ini ada nggak Hafna ingin menyampaikan sesuatu gitu mungkin untuk siapapun, silahkan. Untuk saya sendiri, pesan kepada teman-teman semuanya, yang pertama tetap semangat, jangan menyerah karena hidup ini terus berjalan. Terus yang kedua, bahagiakan orang tua. Buatlah menangis orang tua karena keberhasilan kita. Jangan membuat menangis orang tua karena kegagalan kita. Karena harapan orang tua yang pertama kan pasti melihat anaknya sukses, melihat anaknya bahagia, itu cita-cita orang tua. Terus yang ketiga nih, yang terakhir, ini kan mau Hari Ibu ya. Oke. Kami mengajak teman-teman semuanya, mari kita memperingati Hari Ibu. Karena tidak menutup kemungkinan ibu adalah guru pertama kita, orang tua yang paling mustajabah doanya setelah ayah. Jadi jangan sampai kita berani sama ibu, terutama ya, karena ibu itu doanya sangat mustajabah. Masya Allah, saya bisa duduk di sini, saya bisa dai, bisa public speaking, tidak menutup kemungkinan ini semua adalah doa dari orang tua, doa dari guru pembimbing saya, doa dari semua orang-orang yang mendukung saya saat ini. Jadi tetap semangat, jangan menyerah, hidup terus berjalan, kesuksesan pasti akan datang. Masya Allah, kita berikan applause dulu untuk Hafna. Iya. Thank you banget ya Hafna ya pesannya. Iya, Kak. Teman-teman semua tetap semangat dan kita berikan yang terbaik untuk orang tua kita ya. Iya, betul. Dimanapun yang sedang rantau ataupun yang pulangnya ke rumah, Iya. tetap kita istilahnya kalau orang tua ya sering telepon, Iya. kalau di rumah kita juga Iya, ya minta sering doa komunikasi dengan orang gitu tua ya, dan doa. iya. Oke, gitu, terima kasih Hafna. Sama-sama, Kak. Kita tunggu lagi kapan-kapan bisa datang ke Muhammad Institute Siap, lagi, kita bisa siap, podcast siap. bersama lagi atau Iya. mungkin bisa memberikan tips, another tip and trick untuk teman-teman Iya, semua ya. siap. Gitu ya Hafna ya. Iya, Kak. Thank you so much Kak Hafna. Iya, sama-sama. Oke sahabat MI semuanya, kali ini kita telah mendengarkan topik mengenai gain confidence in public speaking. So jangan lupa teman-teman semuanya untuk memfollow semua sosial media kami. Ada Instagram yaitu Muhammad_Institute dan juga Twitter
kami yaitu Muhammad Ins, kemudian ada juga TikTok Muhammad Institute dan juga LinkedIn Muhammad Institute. Oh iya, pastinya apalagi kalau bukan di YouTube kami yaitu Muhammad Institute TV. Oke, kalau begitu jangan sampai ketinggalan berbagai info dari kami, karena kami tidak hanya memberikan info-info dari YouTube saja, tapi ada juga berbagai training yang teman-teman bisa temui atau dapatkan infonya di Instagram dan berbagai sosial media kami. Kalau begitu sampai jumpa di another topic. Bye bye, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.